Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi dengan Budiah dalam pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran pertama yaitu tumbuhan sahabatku. Materi pertama IPA yaitu perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua cara. Yang pertama yaitu vegetatif atau tak kawin dan yang kedua generatif atau kawin. Vegetatif atau tak kawin yaitu ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Sifat anak sama dengan induk. Sedangkan generatif atau kawin yaitu terjadi penyerbukan, jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Benang sari merupakan alat kelamin jantan dan putik merupakan alat kelamin betina. Sifat anak tidak sama dengan induknya. Bunga, perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Bagian-bagian bunga yang sempurna yaitu terdiri dari mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, dasar bunga, bakal biji, dan tangkai bunga. Secara sederhana, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah sebagai berikut. Serbuk sari dan sel telur bersatu, kemudian terjadilah pembuahan yang menghasilkan buah dan biji. Kemudian tumbuh menjadi tumbuhan baru. Penyerbukan. Macam-macam penyerbukan itu ada 4. Yang pertama, penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tidak satu tumbuhan tetapi sejenis. Yang keempat, penyerbukan bastar. Serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang tidak sejenis. Nah, anak-anak, kalian bisa melihat gambar jenis-jenis penyerbukan. Yang pertama tadi, penyerbukan sendiri. Kemudian gambar yang kedua ini, penyerbukan tetangga. Sedangkan gambar yang ketiga, penyerbukan silang. Dan gambar yang keempat, penyerbukan bastar. Materi yang kedua yaitu bahasa Indonesia tentang kesimpulan teks laporan. Kalian perhatikan manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang pertama, tumbuhan sebagai pelindung dari erosi dan abrasi. Manfaat yang kedua, tumbuhan sebagai penghasil oksigen atau O2 dan mengurangi karbon dioksida atau CO2. Manfaat yang ketiga, tumbuhan sebagai produsen atau penghasil makanan. Manfaat yang keempat, tumbuhan sebagai penangkap zat pencemar dan limbah industri. Sedangkan manfaat yang kelima, tumbuhan sebagai tempat perkembangbiakan dan rumah bagi hewan. Nah, anak-anak, kalian bisa melihat pada gambar ini, itu manfaat tumbuhan bagi hewan, yaitu sebagai sumber makanan. Nah, anak-anakku sekalian, tugas hari ini yaitu coba kalian lihat dan baca di buku teks kalian bagaimana jagung berkembang biak, yaitu di buku siswa halaman 2. Setelah itu, tentukan ide pokok dari setiap paragraf. Terima kasih dan selamat belajar.